Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak Ridho dengan NIM 2311145. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah orientasi baru inovasi pembelajaran PAI. Nah, di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk pertanyaan pertama yaitu analisis inovasi dalam kurikulum. Kurikulum Deep Learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek atau project based learning atau pembelajaran berbasis masalah problem based learning dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Nah, jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan kamu lakukan. Media inovatif apa yang akan digunakan? Yang kedua, pertanyaannya yaitu tentang inovasi budi pekerti di era digital. Fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi sebagai calon guru PAI, saya ingin membuat pembelajaran tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada pengalaman langsung siswa. Apalagi untuk materi seperti toleransi antar umat beragama, yang tidak cukup hanya dipahami, tetapi juga harus dirasakan dan dipraktikkan. Karena itu, saya memilih pendekatan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, langkah pertama, saya akan memulai pelajaran dengan pertanyaan pemantik yang sederhana namun bermakna. Misalnya, saya akan tanya ke siswa, mengapa kita harus saling menghargai walaupun berbeda agama? Dari sini, siswa akan mulai berpikir dan berdiskusi. Setelah itu, saya akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Nah, tugas mereka adalah membuat proyek kampanye toleransi antar umat beragama. Nah, proyek ini bisa berupa video pendek, poster digital, podcast, atau infografis. Nah, siswa bisa mencari kisah nyata di lingkungan sekitar, misalnya tentang kerukunan antar tetangga yang berbeda agama, atau wawancara dengan tokoh masyarakat. Nah, dari situ mereka bisa mengangkat kisah yang inspiratif. Untuk membantu prosesnya, saya akan mendorong siswa memakai media yang sudah familiar seperti HP ya untuk merekam, laptop, Canva untuk mengedit desain poster atau infografis, CapCut atau InShot untuk mengedit video. Nah, proyek yang sudah jadi akan dipresentasikan di kelas dan kalau memungkinkan ditampilkan dalam acara sekolah seperti pekan toleransi atau diposting di media sosial sekolah seperti Instagram dan YouTube. Nah, di akhir proyek, saya akan ajak siswa untuk refleksi. Kita akan diskusi apa yang mereka rasakan saat membuat proyek ini. Nah, nilai-nilai Islam apa saja yang mereka temukan? Misalnya tentang ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama manusia dan tasamuh atau sikap toleran. Dengan cara ini, siswa tidak hanya paham teori tetapi juga terbiasa menghargai perbedaan dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, tentang inovasi etika digital dalam pembelajaran budi pekerti. Nah, jadi di sini sekarang kita itu hidup di era digital. Siswa aktif di internet dan media sosial, tetapi tantangannya juga besar. Banyak yang tidak sadar bahwa sikap kita di dunia maya juga mencerminkan akhlak kita. Banyak remaja yang jadi korban atau pelaku cyberbullying, menyebarkan hoak, bahkan menghina orang lewat komentar. Ini masalah yang tidak bisa kita diamkan sebagai guru.
Nah, sebagai calon guru budi pekerti, saya ingin mengajak siswa belajar tentang etika digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, Islam mengajarkan kita untuk tabayun atau memeriksa kebenaran informasi, menjaga lisan, tidak menyebarkan aib, dan berkata baik. Strategi yang saya terapkan pertama adalah mengaitkan pelajaran etika digital dengan pengalaman mereka sendiri. Kita bisa buat simulasi di kelas, misalnya bagaimana kalau ada yang menyebarkan berita bohong atau membuli teman di grup WA, apa yang harus dilakukan? Lalu siswa kita arahkan untuk mencari dalil. Nah, dalam Al-Quran dan hadis yang sesuai. Nah, setelah itu saya juga bisa meminta siswa membuat panduan etika digital Islami. Nah, ini bisa dalam bentuk poster, video edukasi atau podcast. Mereka bisa membuat konten yang mengingatkan teman-temannya untuk berhati-hati dalam berkomentar. Tidak mudah menyebarkan berita tanpa bukti dan menjaga etika saat online. Nah, kita bisa pakai berbagai media seperti Kahoot untuk kuis interaktif, Canva untuk desain, dan Anchor untuk membuat podcast. Bahkan saya juga akan membentuk grup mentoring lewat WhatsApp atau Telegram, di mana siswa bisa sharing pengalaman mereka menghadapi masalah di dunia digital. Lalu kita bahas bersama dari sudut pandang ajaran Islam. Dengan cara ini, saya berharap siswa akan lebih sadar dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Mereka jadi tahu bahwa akhlak itu tidak hanya berlaku saat di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Nah, jadi kesimpulan dari dua pertanyaan tadi yaitu sebagai calon guru PAI dan budi pekerti, saya percaya bahwa pelajaran yang baik bukan hanya membuat siswa pintar secara pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter mereka. Dengan pendekatan proyek dan integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran digital, saya ingin membantu siswa menjadi pribadi yang toleran, bijak, dan berakhlak mulia, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.